Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah Permatasari, NIM 20173105667. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama rekan saya Indah Nadilah, NIM 20173105554. Nah, saya sendiri akan mempresentasikan analisis fundamental dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk. Analisis fundamental adalah turunan dari analisis industri yang juga dapat disebut dengan analisis perusahaan. Analisis fundamental berguna untuk mengkaji dan menganalisis data-data keuangan perusahaan secara individu dalam masing-masing perusahaan. Pendekatan analisis fundamental dibagi menjadi dua, top-down dan bottom-up. Top-down sendiri melihat kondisi makroekonomi negara kemudian turun ke sektor industri dengan membuat peringkat sektor untuk menentukan mana yang lebih menarik secara relatif terhadap sektor yang lain. Sedangkan untuk bottom-up, tanpa melihat kondisi makroekonomi dan dapat memulai melakukan analisa pada saham perusahaan secara individual, kemudian dibandingkan secara relatif dengan perusahaan lain. Selanjutnya, analisis pemilihan saham dibagi menjadi dua, overvalued dan undervalued. Overvalued merupakan kondisi di mana harga pasar saham lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Kondisi ini dibuat investor untuk menjual saham karena akan mendapatkan untung lebih banyak. Yang selanjutnya ada undervalued, merupakan kondisi di mana harga pasar saham lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Kondisi ini dibuat investor untuk membeli saham karena akan mendapatkan harga saham yang lebih murah. Info penting, jika kinerja perusahaan bagus, maka belum tentu harga saham di pasar modal juga bagus. Jika harga saham di pasar modal bagus, maka belum tentu juga kinerja perusahaan juga bagus. Alasan memilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah termasuk dalam tipe defensif industri. Yang kedua, laba perusahaan cenderung mengalami kenaikan. Yang ketiga, harga saham di pasar modal cenderung mengalami undervalued. Dan yang keempat, menjadi saham unggulan ICBP. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan earning per share atau EPS. Cara untuk mengetahui EPS adalah OPAT dibagi dengan rata-rata jumlah saham. Pada tahun 2018 diketahui OPAT sebesar Rp6.350.788 dibagi dengan Rp878.43, maka menghasilkan EPS sebesar Rp7.232,8. Sedangkan pada tahun 2019 diketahui OPAT sebesar Rp6.588.662 dibagi dengan rata-rata jumlah saham Rp878.43, maka dihasilkan EPS sebesar Rp7.503,8. Selanjutnya, untuk mencari price to earning ratio adalah harga saham dibagi dengan EPS. Pada tahun 2018, harga saham sebesar Rp7.925 dibagi dengan EPS sebesar Rp7.232,8 menghasilkan PER sebesar 1,10 kali. Sedangkan pada tahun 2019, harga saham sebesar Rp6.625 dibagi dengan EPS sebesar Rp7.503,8 menghasilkan PER sebesar 0,89 kali. Selanjutnya kita akan menghitung EPS-GR. Untuk mencari EPS-GR sendiri, yaitu dengan cara EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi 100. Nah, di sini terdapat 3,74% untuk EPS-GR. Selanjutnya kita akan mencari PER-GR atau Price to Earning Ratio Growth Rate. Untuk mengetahui PER-GR, caranya PER dibagi dengan EPS-GR.
Pada tahun 2018, diketahui PIR sebesar 1,1 dibagi dengan 3,74% menghasilkan PIRGR sebesar 29,4. Pada tahun 2019, PIR sendiri diketahui 0,89 dibagi dengan IPSGR 3,74% menghasilkan PIRGR sebesar 23,8. Selanjutnya kita menghitung dividen per share. Dividen per share sendiri untuk mencarinya dengan cara dividen tunai tahunan dibagi dengan rata-rata jumlah saham. Nah, pada tahun 2018, dividen tunai tahunan diketahui dengan Rp6.649.34 dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham Rp878.43, maka diperoleh DPS sebesar 7,6. Pada tahun 2019, dividen tunai tahunan diketahui Rp7.102.867 dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham sebesar Rp878.43, maka dihasilkan DPS sebesar 8,1. Selanjutnya kita akan menghitung dividen yield, yaitu dengan cara dividen per saham tahunan dibagi dengan harga pasar saham. Pada tahun 2018 diketahui 7,6 dibagi dengan harga pasar saham sebesar 7.925 menghasilkan 0,0012%. Sedangkan pada tahun 2019 diketahui dividen per saham tahunan sebesar 8,1 dibagi dengan harga saham sebesar 6,626, maka dihasilkan dividen yield sebesar 0,001%. Selanjutnya kita menghitung dividen cover, yaitu dengan cara IPS dibagi DPS. Nah, IPS sendiri pada tahun 2018 sudah diketahui sebesar 7.232,8 dibagi dengan DPS 7,6, maka diperoleh dividen cover sebesar 951,6 kali. Pada tahun 2019, IPS diketahui senilai 7.503,8 dibagi dengan DPS sebesar 8,1, maka diperoleh dividen cover sebanyak 926,3 kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PT Unilever Indonesia Tbk. Alasan saya memilih PT Unilever Indonesia Tbk adalah yang pertama, termasuk dalam tipe defensif industri. Yang kedua, laba perusahaan cenderung mengalami kenaikan. Yang ketiga, harga saham di pasar modal cenderung mengalami undervalued. Yang keempat, produk yang termasuk kebutuhan primer masyarakat atau market leader. Dan yang kelima, termasuk dalam saham blue chip. Nah, selanjutnya kita akan menghitung earning per share atau EPS. Untuk caranya sama dengan PT Indofood sebelumnya, yaitu dengan OPAT dibagi dengan rata-rata jumlah saham. Pada tahun 2018 diketahui OPAT sebesar 9.081.187 dibagi dengan rata-rata jumlah saham 7.630, diperoleh EPS sebesar 1.190. Sedangkan pada tahun 2019 diketahui OPAT sebesar 7.392.837 dibagi dengan rata-rata jumlah saham 7.630, maka diperoleh EPS sebesar 969. Selanjutnya kita akan menghitung PIR atau Price to Earning Ratio. Caranya sendiri adalah harga saham dibagi dengan EPS. Pada tahun 2018 sudah diketahui harga sahamnya sebesar 9.080 dibagi dengan EPS-nya sebesar 1.190, maka diketahui hasilnya sebesar 7,6 kali. Untuk tahun 2019 diketahui harga saham sebesar 8.560 dibagi dengan EPS sebesar 969, maka diketahui PIR-nya sebesar 8,8 kali.
Untuk selanjutnya, kita menghitung EPS-GR yang caranya dengan cara EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi 100. Pada tahun 2018 diketahui EPS sekarang sebesar 1190 dan EPS sebelumnya 918, maka diketahui EPS GR sebesar 29,6%. Untuk tahun 2019 sebesar 969, EPS sebelumnya sebesar 1190, maka diketahui EPS GR sebesar min 18,6%. Selanjutnya kita akan menghitung PIR-GR. Nah, untuk PIR-GR sendiri caranya PIR dibagi dengan EPS-GR. Nah, untuk tahun 2018 PIR-nya sendiri sudah diketahui senilai 7,6 dibagi dengan 29,6% menghasilkan 0,26. Untuk tahun 2019 PIR-GR-nya 8,8 dibagi dengan EPS-GR-nya sebanyak min 18,6% menghasilkan PIR-GR sebesar min 0,47. Selanjutnya kita akan menghitung DPS dengan cara dividen tunai tahunan dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham. Pada tahun 2018 diketahui dividen tunai tahunan sebesar 6.926.201 dibagi dengan rata-rata jumlah saham sebesar 76.300, maka diperoleh DPS sebesar 90. Untuk tahun 2019 diketahui dividen tunai tahunannya sebesar 9.176.417 dibagi dengan rata-rata jumlah saham sebesar 76.300, maka dihasilkan DPS sebesar 120. Untuk yang selanjutnya kita menghitung dividen yield, yaitu dengan cara dividen per saham tahunan dibagi dengan harga pasar saham. Pada tahun 2018 diketahui dividen per sahamnya senilai 90 dibagi dengan harga pasar saham senilai 9.080, maka diperoleh 0,99%. Selanjutnya, untuk 2019 diketahui dividen per sahamnya 120 dibagi dengan harga pasar saham senilai 8.560, maka diperoleh 1,40%. Selanjutnya kita menghitung dividen cover, yaitu dengan cara EPS dibagi DPS. Nah, pada tahun 2018 kita ketahui EPS-nya 1190 dibagi dengan DPS 90, maka diperoleh dividen cover-nya 13,2 kali. Untuk pada tahun 2019 kita ketahui EPS-nya sebesar 969 dibagi dengan DPS-nya 120, maka diperoleh dividen cover-nya sebanyak 8 kali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang checklist financial strengths. Di sini ada dua perusahaan. Yang pertama ada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk dan yang kedua ada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Nah, di sini ada dua wilayah, yaitu wilayah hijau dan wilayah merah, di mana ada earning per share pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk berada di wilayah hijau karena dia mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Sedangkan PT Unilever Indonesia berada di wilayah merah karena mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Selanjutnya ada price to earning ratio. Di PT Indofood Sukses Makmur Tbk berada di wilayah merah karena mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Begitu pula dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya, pada EPS-GR, PT Indofood Sukses Makmur dan PT Unilever Indonesia berada di wilayah hijau karena mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Selanjutnya ada PIR-GR. Pada perusahaan Indofood Sukses Makmur dan PT Unilever Indonesia berada di wilayah hijau karena
mengalami penurunan. Selanjutnya, dividen per share yield and cover berada di wilayah hijau karena dividen cover mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan RTI bisnis. Pada My Portfolio terdapat modal utama saya sebesar 100 juta, cash sebesar 80.850.000 dan total market value sebesar 21.260.000 dan saya mendapatkan profit sebesar 2.110.000 sehingga dipresentasikan sebesar 2,11%. Selanjutnya, saya pernah membeli dan menjual saham pada Indofood Sukses Makmur Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan Astra Internasional Tbk. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah Nadila dengan NIM 2017 310554. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri yaitu analisis yang mempelajari pergerakan harga suatu saham dan melihat momen di setiap pergerakan harga dan volume. Analisis teknikal ini lebih sering menggunakan alat bantu seperti grafik atau chart. Analisis teknikal ini lebih cocok digunakan untuk melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang pendek. Jenis analisis teknikal sendiri ada dua, yaitu lagging indikator dan juga leading indikator. Lagging indikator sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Bollinger Band dan Moving Average Envelope atau MA Envelope. Sedangkan leading indikator dibagi menjadi tiga, yaitu MACD, RSI, dan juga Stochastic Oscillator. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil analisis teknikal dari dua perusahaan, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia dan juga PT Astra Internasional. Yang pertama, PT Telekomunikasi Indonesia. Alasan memilih PT Telekomunikasi Indonesia yaitu di mana pendapatan yang stabil dari perusahaan, infrastruktur yang kuat, basis pelanggan yang besar, dan pemimpin pasar yang tak tertandingi. Nah, selanjutnya ada diagram dari PT Telekomunikasi Indonesia dalam analisis teknikal dengan menggunakan Bollinger Band. Nah, di dalam grafik tersebut ada garis putus-putus berwarna kuning. Nah, garis putus-putus berwarna kuning tersebut merupakan batas atas dan juga batas bawah. Sedangkan garis berwarna kuning tidak putus-putus itu merupakan garis Bollinger Band. Kemudian ada garis hitam. Nah, garis hitam tersebut merupakan harga saham. Nah, di dalam grafik tersebut terdapat lingkaran merah dan juga lingkaran biru, di mana lingkaran merah merupakan sinyal beli yang terjadi ketika harga memotong ke atas pada batas bawah. Sedangkan lingkaran biru merupakan sinyal jual yang terjadi ketika harga memotong ke bawah pada batas atas. Nah, selanjutnya ada analis teknikal MA Envelope perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, di mana dalam grafik tersebut ada garis putus-putus berwarna ungu. Nah, garis putus-putus berwarna ungu itu merupakan batas atas dan juga batas bawah, sedangkan garis warna ungu yang tidak putus-putus itu merupakan harga saham. Sedangkan garis berwarna ungu tidak putus-putus itu merupakan garis MA Envelope. Sedangkan garis hitam itu merupakan garis saham. Nah, di dalam diagram tersebut terdapat lingkaran merah dan juga lingkaran biru. Nah, lingkaran merah itu merupakan sinyal untuk beli yang terjadi ketika harga memotong ke atas pada batas bawah. Sedangkan lingkaran biru itu sinyal jual yang terjadi ketika garis harga memotong ke bawah pada batas atas. Selanjutnya ada grafik MACD perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Nah,
Di dalam grafik tersebut ada dua, yaitu yang dimana di atas itu merupakan grafik harga saham, sedangkan yang di bawah itu untuk melihat kapan untuk membeli dan kapan untuk menjual saham. Nah, di grafik bawah itu ada garis biru. Nah, garis biru sendiri itu merupakan garis beli atau jual, sedangkan garis merah itu merupakan garis MACD. Nah, di grafik kedua, grafik bawah itu ada lingkaran kuning dan juga lingkaran ungu. Nah, lingkaran kuning itu merupakan sinyal beli, di mana ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Nah, lingkaran ungu itu ketika garis biru, lingkaran ungu itu merupakan sinyal jual ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Nah, batas atas dan batas bawah itu terdapat di grafik yang bawah, di mana batas atas itu merupakan 0 ke atas, sedangkan batas bawah itu merupakan dari 0 ke bawah. Selanjutnya ada RSI, yaitu Relative Strength Index. Dalam grafik ini sama seperti yang MACD, ada dua grafik, di mana di atas itu untuk melihat harga saham, sedangkan di bawah untuk melihat sinyal jual dan beli. Nah, batas atas itu di mana batas atas atau bawah itu merupakan garis berwarna ungu yang garis lurus, sedangkan garis RSI itu merupakan garis putus-putus. Nah, di sini itu dapat dilihat ada lingkaran merah dan juga lingkaran biru. Nah, di sini lingkaran merah itu merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis bawah 30%. Sedangkan lingkaran biru merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas 70%. Nah, selanjutnya ada grafik stokastik osilator dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, di mana grafik ini ada dua, yaitu yang atas itu merupakan grafik harga saham dan yang bawah untuk melihat sinyal jual dan sinyal beli. Nah, di grafik bawah ini terdapat garis lurus berwarna hitam, itu merupakan batas atas dan batas bawah, sedangkan garis biru itu merupakan garis sinyal beli atau jual, sedangkan garis merah itu merupakan garis stokastik osilator. Nah, di dalam grafik yang bawah terdapat lingkaran kuning dan juga lingkaran ungu. Nah, lingkaran kuning ini merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Sedangkan lingkaran ungu merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Nah, selanjutnya ada analisis teknikal PT Astra International. Alasan memilih PT Astra International yaitu di mana secara tahunan pertumbuhan segmen bisnis otomotif relatif stagnan, kemudian laba bersih dari PT Astra International itu tertinggi pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya ada grafik Bollinger Band untuk PT Astra International. Nah, di dalam grafik ini ada garis putus-putus berwarna kuning, itu merupakan batas atas dan juga batas bawah. Kemudian garis yang tidak putus-putus berwarna kuning itu merupakan garis Bollinger Band. Kemudian ada garis berwarna hitam, itu merupakan harga saham. Nah, di dalam grafik ada lingkaran merah dan juga lingkaran biru, di mana lingkaran merah merupakan sinyal beli yang terjadi ketika harga memotong ke atas batas bawah.
Kemudian lingkaran biru merupakan sinyal jual yang terjadi ketika harga memotong ke bawah pada batas atas. Selanjutnya ada grafik MA envelope. Nah, di dalam grafik ini ada garis putus-putus berwarna ungu, itu merupakan batas atas dan juga batas bawah. Kemudian ada garis yang tidak putus-putus berwarna ungu, itu merupakan garis MA envelope. Kemudian ada garis hitam, itu merupakan garis harga saham. Nah, di dalam grafik ini ada lingkaran merah dan juga lingkaran biru. Nah, lingkaran merah ini merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis harga memotong ke atas pada batas bawah. Sedangkan lingkaran biru merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis harga memotong ke bawah pada batas atas. Nah, selanjutnya ada grafik MACD dari PT Astra International, di mana ada dua grafik, atas dan juga bawah. Nah, grafik atas itu merupakan grafik untuk melihat harga saham, sedangkan grafik bawah itu untuk melihat sinyal jual dan beli. Nah, di dalam grafik yang bawah itu ada garis berwarna biru. Nah, garis berwarna biru itu merupakan garis sinyal atau beli. Kemudian ada garis merah, itu merupakan garis MACD. Dan juga batas atas itu merupakan dari 0 ke atas, sedangkan batas bawah itu dari 0 ke bawah atau kurang dari 0. Nah, di dalam grafik yang bawah itu ada lingkaran kuning dan juga lingkaran ungu. Nah, lingkaran kuning itu merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah. Sedangkan lingkaran ungu merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Selanjutnya ada grafik RSI. Pada grafik RSI perusahaan PT Astra International. Nah, di dalam grafik ini terdapat dua juga, atas dan juga grafik bawah, di mana grafik atas itu merupakan untuk melihat harga saham, sedangkan grafik bawah untuk melihat sinyal beli dan jual. Nah, di dalam grafik bawah itu ada garis lurus berwarna ungu. Nah, garis lurus berwarna ungu itu merupakan batas atas dan juga batas bawah. Sedangkan garis putus-putus berwarna ungu itu merupakan garis RSI sendiri. Nah, di dalam grafik yang bawah itu ada lingkaran biru dan juga lingkaran merah. Nah, lingkaran merah itu merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis saham memotong ke atas pada garis batas bawah 30%. Kemudian ada lingkaran biru, yaitu sinyal jual yang terjadi ketika garis saham memotong ke bawah pada garis batas atas 70%. Selanjutnya ada grafik stokastik osilator untuk PT Astra International. Di sini ada dua grafik, yaitu grafik atas itu untuk melihat harga saham, sedangkan grafik bawah itu untuk melihat sinyal jual dan beli. Nah, dalam grafik bawah tersebut ada garis hitam lurus, itu merupakan batas atas dan juga batas bawah, sedangkan garis yang putus-putus itu merupakan garis stokastik osilator. Kemudian ada garis biru. Nah, garis biru itu merupakan garis sinyal atau garis sinyal beli atau jual. Nah, di dalam grafik yang bawah tersebut ada lingkaran kuning dan juga lingkaran ungu. Nah, lingkaran kuning itu merupakan sinyal beli yang terjadi ketika garis biru memotong ke atas garis merah pada batas bawah, sedangkan lingkaran ungu merupakan sinyal jual yang terjadi ketika garis biru memotong ke bawah garis merah pada batas atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang portofolio saya. Nah, di dalam portofolio saya ini diketahui profitnya memperoleh 994.000 dengan persentase 0,99%.
Selanjutnya diketahui total dari 26%. Nah, selanjutnya di gambar selanjutnya itu ada order list pembelian saham-saham, di mana ada pembelian Indofood, penjualan saham telekomunikasi Indonesia, kemudian ada pembelian saham Unilever, Telekomunikasi Indonesia, juga Astra Internasional. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.